Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Dewi Farida dari kelompok 3 modul 4, yaitu tentang gizi dan permasalahan pada anak usia SD. Perkembangan fisik pada anak SD dikemukakan oleh Santrop pada masa usia SD. Pertumbuhan fisik cenderung lambat, tidak seperti pada masa-masa bayi dan masa anak-anak, bahkan pada masa remaja. Kemudian Lefrat Joyce bahwa menjelang usia 6-12 tahun, anak menjadi lebih tinggi dan berat. Kemudian perkembangan anak, yaitu ada dua, perkembangan sistem skeletal dan sistem muskular, di mana skeletal artinya membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka, sedangkan muskular yaitu menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan otot, di mana anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan, dan anak perempuan biasanya akan bertambah berat badannya sekitar 2-5 kg. Kemudian perkembangan motorik, yaitu faktor perkembangan fisik, di mana ada dua faktor, yaitu bawaan atau keturunan genetik dan gizi. Faktor bawaan atau keturunan adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang ada pada orang tua dari keturunan kerabat-kerabat terdekat, di mana sifat bawaan ini sulit untuk dirubah atau sudah menjadi kebiasaan dan keturunan dari sifat orang tuanya. Pada dasarnya, yang diturunkan oleh orang tua merupakan bentuk atau struktur tubuh pada anak-anak tersebut yang merupakan hasil dari pencampuran gen dari orang tua pada umumnya. Seperti tinggi anak biasanya mengikuti tinggi orang tua, atau kegemukan, atau tentang sifat dan sikapnya. Kemudian gizi atau nutrisi, yaitu kaitan usia dan kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi merupakan hal yang penting dalam perkembangan seseorang, khususnya pada masa bayi, karena perkembangan otak dan fisik di usia tersebut berkembang secara cepat. Kebutuhan energi pada masa ini 2 kali lebih besar daripada yang diperlukan di masa dewasa. Hal ini dikarenakan 25% dari keseluruhan kalori yang diperlukan pada masa bayi disediakan untuk perkembangan, dan ekstra kalori diperlukan untuk perkembangan organ-organ dalam tubuh manusia. Berikutnya gizi anak SD dan remaja. Perkembangan fisik dan motorik pada anak SD sangat tergantung dari macam makanan yang dikonsumsi pada mereka. Oleh hal ini, menambah kebutuhan gizi atau nutrisi yang seimbang bagi anak yang memiliki kebiasaan makan yang buruk. Kemudian malnutrisi. Malnutrisi adalah kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan, entah itu kekurangan atau kelebihan nutrisi di dalam tubuh seseorang. Disebutkan Bellamy bahwa 40-60% dari anak-anak di dunia ini tidak mendapat pangan yang cukup. Berikutnya obesitas. Obesitas adalah kegemukan atau kelebihan lemak pada tubuh. Dikatakan pula, anak-anak obesitas itu adalah yang memiliki pola makan yang salah. Kemudian penyakit. Pada anak-anak yang bergizi cukup, maka penyakit yang dideritanya tidak terlalu berpengaruh pada pertumbuhan fisiknya. Namun pada anak yang kurang makan atau gizi buruk, penyakit yang diderita mereka dapat merupakan masalah yang serius. Contohnya, penyakit infeksi atau malnutrisi, kemudian imunisasi, dalam kehidupan emosional,
itu akan mengalami kegagalan non-organik untuk berkembang dan deprivus darwins. Deprivus darwins menunjukkan bahwa adanya gangguan dalam pertumbuhan anak pada usia 2-15 tahun. Kemudian kita memasuki KB2, yaitu tentang kesehatan dan prestasi belajar. Hubungan gizi dan kesehatan. Menurut Laikoff dan Taylor menjelaskan bahwa anak berbakat mungkin berasal dari lingkungan di mana semua anak tumbuh lebih besar karena mendapat gizi dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Kemudian hubungan gizi dan kepribadian emosional. Dikatakan bahwa kekurangan gizi dapat berakibat anak menjadi rewel atau mudah marah. Kegagalan non-organik dan deprivasi Darwins yang tadi saya sebutkan dapat menghasilkan masalah emosionalitas yang serius pada anak. Kemudian hubungan gizi dan kecerdasan. Kekurangan gizi dapat merusak organ-organ pencernaan dan fungsi-fungsi pertama kehidupan karena pertumbuhan otak yang sesungguhnya justru terjadi pada masa ini. Kemudian Sumatri menyebutkan bahwa kekurangan zat besi atau anemia dapat mempengaruhi kemampuan menalar, prestasi belajar, dan konsentrasi. Di sini perkembangan kecerdasan, pemeliharaan kesehatan, aktivitas dan lain-lain sangat berkaitan dengan gizi yang seimbang. Kemudian untuk KB3, teori kebutuhan dan penerapannya bagi anak usia SD, di mana di sini ada hierarki teori kebutuhan dari Maslow, di mana fisik dan makan minum, rasa aman, memiliki dan mencintai itu termasuk dari basic need, yaitu kebutuhan dasar. Kemudian untuk harga diri, semi kognitif, aktualisasi diri itu merupakan dari multi need, yaitu kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, ini teori kebutuhan Maslow. Yang tadi kebutuhan dasar yang merupakan kebutuhan fisiologis dan psikologis, di mana di sini ada gambar 4 sehat 5 sempurna. Kemudian untuk kebutuhan berkembang dalam melengkapi kekurangan yaitu multinet. Di sini ada gambar yang menunjukkan tentang prestasi, harga diri dan aktualisasi diri. Kemudian motivasi insentif, di mana harga diri secara umum itu terbagi menjadi 3. Harga diri fisik dan diri sendiri, yaitu seperti kemampuan fisik, penampilan fisik, kemudian harga diri sosial yang berhubungan dengan kelompok sebaya atau dengan keluarga. Kemudian harga diri akademik, yaitu dari berbagai mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian memasuki KB4, pengaruh sekolah pada kepribadian. Di sini dimensi terpenting dari perkembangan kognitif di masa anak usia SD adalah prestasi anak. 1 yaitu hasrat berprestasi. Houston, Stein dan Wittgenstein dalam Setlog menunjukkan bahwa untuk meningkatkan prestasi anak, orang tua perlu menetapkan standar ketentuan agar anak berprestasi, dan orang tua tentunya akan menjadi model. Di mana dalam pengaruh kepribadian ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yaitu ada 2, di mana yang satu internal itu merupakan harapan dalam diri untuk berhasil. Contohnya, seorang mahasiswa dia bekerja keras dalam keberhasilan pendidikan, maka
Di sini mahasiswa tersebut berperan sebagai internal, kemudian yang eksternal yaitu penghargaan atau dukungan dari luar diri. Contohnya mahasiswa yang kuliah bekerja keras tetapi mengharapkan untuk kelak itu supaya dapat mendapatkan gaji yang lebih tinggi begitu selesai kuliah. Itu namanya contoh eksternal. Kemudian faktor ekstrinsik yaitu ada tantangan, rasa ingin tahu, kontrol, fantasi, atau daya hayal. Tantangan adalah berbagai aktivitas yang menantang. Keterampilan siswa dapat memotivasi siswa secara intrinsik. Kemudian rasa ingin tahu dapat dibagikan melalui kegiatan yang memberikan informasi atau ide-ide siswa yang berbeda dengan apa yang telah diketahuinya. Kemudian kontrol. Kontrol adalah kegiatan yang memberikan siswa untuk mengontrol hasil prestasinya. Kemudian fantasi atau daya hayal. Motivasi intrinsik dapat dikembangkan melalui kegiatan yang melibatkan siswa untuk berfantasi dalam kegiatan simulasi atau permainan. Kemudian selanjutnya adalah orientasi mastery dan Hermes, di mana orientasi mastery adalah terbagi menjadi dua, yaitu berperan dalam diri sendiri atau penuh kemandirian, sedangkan yang kedua membutuhkan bantuan dalam ketidakmampuan. Artinya seseorang tidak dapat hidup sendiri, bahkan membutuhkan masyarakat dan teman atau keluarga. Dari Sever menyebutkan ada beberapa karakteristik orang tua dan anak-anak yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Nah, di sini karakteristik orang tua dari anak yang berprestasi tinggi yaitu menyebutkan adalah memiliki keluarga yang penuh perhatian dan pujian. Yang kedua, memberikan bimbingan dan kontrol serta menanamkan kemandirian pada anak. Kemudian ada berbagai tipe bentuk kelompok, yaitu individualistik dan kooperatif. Individualistik, mereka bekerja secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang kooperatif adalah kelompok yang senang bersaing dan dapat bekerja sama. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari teman-teman saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.